Hai, saya Bidan Suci Herma. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Bidan Suci Herma Family. Kali ini saya ingin berbagi tips agar kehamilan tetap sehat dan kuat di masa pandemi COVID-19. Kehamilan merupakan suatu masa yang diidamkan oleh setiap wanita. Dan tentunya kita harus menjaga kehamilan dengan tepat dan benar. Nah, langkah seperti apa yang harus dilakukan agar masa kehamilan tetap kuat dan sehat? Yang pertama, kontrol ke tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun bidan. Minimal selama kehamilan harus diperiksa oleh tenaga kesehatan 6 kali, di mana 2 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Itu minimal ya, Mam. Selebihnya itu lebih bagus. Kapan kita harus kontrol ke tenaga kesehatan? Tentunya setelah kita mengetahui kalau kita terlambat datang bulan. Apa pentingnya kontrol ke tenaga kesehatan? Agar kita mendapatkan pelayanan 10T dari tenaga kesehatan, terutama dari bidan. Di mana kita bisa mendapatkannya? Kita bisa mendapatkannya di posyandu, puskesmas, klinik, atau bidan praktek mandiri. 10T itu apa saja sih, Bu? 10T itu yang pertama, ukur tinggi badan dan berat badan. Yang kedua, ukur tekanan darah. Yang ketiga, ukur lingkar lengan atas. Yang keempat, menentukan tinggi rahim. Yang kelima, menentukan presentasi janin. Yang keenam, imunisasi tetanus toksoid. Yang ketujuh, pemberian tablet tambah darah. Yang kedelapan, tes laboratorium. Yang kesembilan, yaitu adalah konseling. Dan yang kesepuluh, yaitu adalah tata laksana. Yang kedua, asupan nutrisi dengan kategori 3M. Tentunya bukan ibu hamil saja yang harus mendapatkan nutrisi 3M. Tetapi wanita usia subur, pasangan usia subur juga harus mendapatkan nutrisi dengan kategori 3M. Nah, makanan seperti apa yang masuk kategori 3M? Sebelumnya, 3M itu apa sih, Bu? 3M itu adalah beragam, bergizi, dan berimbang. Nah, makanan yang masuk kategori 3M itu diantaranya ada bergizi. Bergizi di sini harus dengan menu 4 bintang. 4 bintang di sini ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan juga sayur-sayuran. Ditambah dengan variasi buah-buahan dan juga dilengkapi dengan olahan susu. Karbohidrat, tentunya karbohidrat apa saja sih? Di antaranya makanan pokok orang Indonesia yaitu nasi, jagung, ubi, kentang, ada roti, itu karbohidrat. Kemudian protein hewani. Protein hewani bisa didapatkan dari ikan, daging, telur, kemudian dari ati-atian. Kemudian ada protein nabati. Protein nabati bisa didapatkan dari tahu, tempe, kacang-kacangan. Kemudian sayur-sayuran, tentunya semua sayuran itu bergizi untuk ibu hamil. Mau itu sayuran hijau ataupun warna yang lainnya. Kemudian ada beragam. Di mana beragam ini, setiap kita makan harus berganti-ganti menu. Jangan hanya itu-itu saja. Itu dari maksud beragam. Kemudian berimbang. Berimbang itu ya berarti gizinya memang berimbang antara karbo, protein, nabati, hewani, dan juga sayur-sayuran, serta kalau memang ingin ditambah susu itu lebih bagus. Yang ketiga, yaitu olahraga. Nah, ibu hamil juga perlu loh olahraga tentunya untuk menyehatkan jasmani. Tapi olahraga seperti apa yang aman untuk ibu hamil? Tentunya olahraga yang tidak membahayakan ke janin. Seperti jalan santai boleh, pagi sore boleh, kemudian renang juga boleh, kemudian yoga, senam kegel atau pilates. Yang keempat, yaitu istirahat yang cukup.
Tentunya ibu hamil jangan terlalu capek, jangan bekerja yang berat-berat. Istirahat yang cukup ibu hamil tidur di malam hari itu minimal 8 jam per hari. Usahakan jangan tidur terlalu malam dan usahakan juga untuk istirahat atau tidur siang boleh 1 jam per hari. Yang kelima, yaitu mengontrol emosi atau menjaga emosi. Pengalaman saya waktu hamil, ibu hamil itu mudah tersinggung, sangat sensitif, mudah marah, mudah menangis. Itu karena perubahan fluktuasi hormon. Tentunya selama masa kehamilan butuh dukungan keluarga dan juga suami tentunya. Karena dari keluarga dan suami jangan membuat ibu hamil itu terlalu banyak pikiran, stres berlebihan, tapi harus selalu membuat happy. Karena jika ibu hamil stres berlebihan itu akan berakibat fatal terhadap kandungannya yang mengakibatkan akan terjadi sesuatu terhadap janin itu tersendiri. Yang keenam, menjaga personal hygiene. Suka dengar nggak istilah ibu hamil itu males mandi? Nah, tentunya ibu hamil itu harus bersih dong. Akan makin cantik kalau ibu hamil bisa menjaga kebersihan diri dan juga personal hygiene-nya. Ibu hamil tentunya harus mandi minimal 2 kali per hari. Menjaga kebersihan gigi juga. Dan ada satu itu menjaga kebersihan organ kewanitaan. Karena perubahan hormon biasanya ibu hamil mengalami keputihan. Keputihan yang wajar sih, masih warnanya memang warna keputihan, baunya juga bau khas keputihan, jumlahnya tidak banyak dan juga tidak mengakibatkan gatal. Nah, jika terjadi keputihan dan membuat tidak nyaman, segera konsultasi ke bidan terdekat. Karena apa? Jika dibiarkan, nanti lama-kelamaan akan menimbulkan penyakit kelamin lainnya. Nah, itulah tadi tips-tips agar selama masa kehamilan tetap sehat dan kuat di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, mudah-mudahan dari tips ini bisa memberikan informasi dan juga bisa bermanfaat untuk ibu hamil dan calon ibu-ibu dimanapun berada. Nah, jika ingin bertanya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Mudah-mudahan jika ada waktu luang, tentunya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan tentunya jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube saya Bidan Suci Herma Family. Nantikan video saya selanjutnya dan mudah-mudahan video saya bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman semua.